Halo, selamat pagi anak-anak. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih cara pembuatan rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel, serta apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Selamat menyaksikan. Nah, adik-adik, ada pun alat dan bahan yang kalian perlukan. Yang pertama ada kardus bekas, baterai, saklar, kabel, dan juga lampu. Nah, anak-anak, tahap selanjutnya setelah anak-anak menyiapkan alat dan bahan, tahap yang pertama ialah anak-anak memasukkan kabel tembaga pada dudukan lampu dengan cara diputar. Nah, setelah satu sisi yang terpasang, adik-adik pasang kembali kabel yang kedua dengan cara memasukkan kabel tembaga pada dudukan lampu dengan cara diputar. Selanjutnya akan jadi seperti ini. Nah, setelah adik-adik memasukkan kabel kepada kedua sisi dudukan lampu, kemudian adik-adik memasukkan kabel tembaga pada bagian saklar. Nah, setelah semua terpasang yaitu saklar dan juga lampu, maka hasilnya akan seperti ini. Tahap selanjutnya, adik-adik melilitkan kabel yang terdapat dalam baterai ke lilitan saklar dan juga lilitan lampu. Nah, setelah adik-adik selesai melilitkan antara saklar dan juga antara lampu, adik-adik dapat melihat apakah lampu tersebut nyala ataupun tidak. Selanjutnya, agar lebih rapi, adik-adik dapat memasangkan isolasi pada bagian kabel agar dapat lebih rapi dan tidak mudah terputus. Nah, adik-adik, pada bagian rangkaian paralel, adik-adik memerlukan dua buah lampu. Tahap pertama, adik-adik melilitkan satu lampu pada bagian dudukan lampu dengan kabel. Tahap selanjutnya, adik-adik pasang kabel ke bagian sisi sebelah pada dudukan lampu. Kemudian adik-adik lilitkan kembali pada lampu yang kedua di bagian dudukan lampu itu dengan kabel. Kemudian kaitkan lampu yang kedua pada dudukan lampu sebelahnya dengan kabel. Setelah itu, adik-adik siapkan kabel yang satunya dengan selanjutnya dililitkan ke bagian kabel yang terdapat di dalam baterai. Setelah selesai, adik-adik kaitkan atau lilitkan
kedua sisi sebelah kiri dengan kabel yang sudah dililitkan pada bagian baterai tadi. Setelah selesai melilitkan, kemudian adik-adik siapkan saklar dan lilitkan satu kabel ke bagian sisi sebelah kiri pada bagian saklar. Kemudian lilitkan pula satu sisinya kembali ke bagian saklar. Setelah itu, adik-adik kaitkan sisi sebelah kiri pada bagian saklar itu ke lilitan lampu yang terdapat dalam lampu tersebut. Setelah itu, adik-adik kemudian lilitkan satu kabel pada bagian saklar itu ke kabel yang terdapat dalam baterai. Setelah semua terlilit, adik-adik dapat mengecek apakah lampu tersebut nyala atau tidak. Kemudian adik-adik lepas satu boklam. Kemudian adik-adik nyalakan kembali apakah lampu yang tidak dicopot itu menyala atau tidak. Setelah dicek agar lebih rapi, adik-adik siapkan isolasi untuk mengelem bagian-bagian kabel agar lebih rapi dan lebih tersusun. Setelah itu jadi deh rangkaian listrik paralel. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri. Kelebihan dari rangkaian listrik seri yang pertama ialah lebih hemat karena memerlukan sedikit kabel. Yang kedua, apabila rangkaian listrik seri menggunakan daya yang bersumber dari baterai, dayanya pun lebih hemat. Adapun kekurangan dari rangkaian listrik seri, yang pertama, ketika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Yang kedua, terangnya lampu tidak sama. Yang ketiga, semakin pendek nyalanya akan semakin terang. Itulah tadi kekurangan dan kelebihan dari rangkaian listrik seri. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel. Kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik paralel. Nah, yang pertama, kelebihan dari rangkaian listrik paralel, semua lampu yang memiliki cahaya terangnya sama. Yang kedua, apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati. Nah, kekurangan dari rangkaian listrik paralel ini yang pertama membutuhkan kabel yang cukup banyak dan juga panjang, sehingga biaya pembuatan dari rangkaian listrik paralel ini pun lebih mahal. Yang selanjutnya, jika menggunakan penerangan yang bersumber dari baterai, penggunaannya juga akan lebih boros. Nah, itulah anak-anak kelebihan dan kekurangan dari rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel.